Aku akan membuat video tutorial tentang aplikasi sistem monitoring database P33i tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melaksanakan training of trainer tentang panduan aplikasi sistem monitoring P33i tahun anggaran 2023. Baik, ini tentang panduan aplikasi sistem monitoring P33i tentang akun konsultan manajemen balai. Jadi di sini kita akan membahas tentang gambaran umum, kemudian akun konsultan manajemen balai atau kita singkat dengan KMB ya. Kita sepakati dulu, KMB itu adalah konsultan manajemen balai. Konsultan manajemen balai itu ada dua, yaitu tenaga ahli sebagai kepalanya, kemudian asisten tenaga ahli. Nah, di asisten tenaga ahli ini ada dua, yaitu asisten tenaga ahli baik administrasi maupun asisten tenaga ahli teknik. Jadi seperti itu. Jadi tenaga ahli ini nanti dibantu oleh asisten tenaga ahli teknik dan asisten tenaga ahli bidang administrasi. Oke, untuk alamat website aplikasi sistem monitoring ini yaitu p33i.pu.go.id. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses di websitenya yaitu dengan alamatnya p33i.pu.go.id. Oke, kita mulai dulu ke gambaran umum. Nah, di gambaran umum ini kita mengenalkan si sistem monitoring itu seperti apa. Jadi ini adalah versi websitenya. Jadi versi websitenya seperti ini dan ini adalah versi Android. Nah, di versi Android ini akan diinformasikan kemudian dikarenakan versi Android ini masih belum launching atau masih dalam proses pengerjaan. Kita lebih ke versi website, yaitu seperti gambar yang sebelah sini, yaitu ada alamat websitenya, yaitu tadi saya ulang lagi, yaitu p3tgai.pu.go.id. Jadi ini adalah versi websitenya. Jadi diusahakan untuk membuka websitenya itu di Google Chrome, karena kalau tidak menggunakan Google Chrome ada tidak maksimal gitu loh. Jadi lebih baik saran saya untuk Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, jangan menggunakan Mozilla, Opera, dan internet yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu menggunakan Google Chrome dan membuka websitenya dengan alamatnya yaitu p33i.pu.go.id. Oke, untuk pembagian user atau akun, jadi ada 6 pembagian akun atau user, yaitu ada administrator, kemudian tim teknis pusat atau TTP, kemudian ada konsultan manajemen pusat, kemudian ada tim pelaksana balai, kemudian yang kelima itu ada konsultan manajemen balai. Tadi yang saya sebutkan itu baik tenaga ahli maupun asisten tenaga ahli. Jadi walaupun asisten tenaga ahli bidang administrasi maupun asisten tenaga ahli bidang teknik. Kemudian ada tenaga pendamping masyarakat atau TPM, kita sebut TPM. Seperti itu. Jadi di aplikasi sistem monitoring P33i ini database pelaksanaan P33i tahun anggaran 2023 diinput secara online ya, tidak offline. Jadi kalau offline tidak bisa, jadi harus diinput secara online, kemudian melalui website sesuai dengan alamat yang sudah saya sebutkan tadi yaitu p33i.pu.go.id dan dapat diakses via aplikasi Android. Jadi via aplikasi Android ini masih belum launching, tadi saya sebutkan, jadi lebih ke versi websitenya. Tapi kalau mau dibuka di HP bisa gitu. Kemudian untuk basic data sama dengan aplikasi yang digunakan tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa penyempurnaan. Jadi Bapak Ibu yang dulunya tenaga ahli dan tenaga pendamping masyarakat pada tahun 2020 hingga 2021 sudah mengenal website database ini. Jadi mungkin ada penyempurnaan sedikit yang perlu Bapak Ibu simak.
Oke, kita next. Jadi untuk diagram penentuan user dan user role-nya itu seperti ini. Jadi administrator itu paling atas. Jadi yang kalau ada sesuatu error dan sebagainya, nanti administrator yang bertindak. Kemudian di administrator ini langsung ke tim teknis. Setelah tim teknis ini, administrator juga langsung ke Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Nah, tim teknis pusat atau TTP ini ke konsultan manajemen pusat atau KMP. Nah, di BBWS ini nanti ada dua, yaitu konsultan manajemen balai dan tenaga pendamping TPM langsung. Jadi KMB ini langsung berkoordinasi dengan TPM. Kemudian ada tim pelaksana balai atau TPB. Jadi TPB ini bisa memantau hasil inputan dari KMB, kemudian hasil inputan dari TPM juga. Jadi koordinasi langsung konsultan manajemen balai dengan tenaga pendamping masyarakat seperti itu. Oke, untuk kewenangan masing-masing user. Jadi sebenarnya kewenangan masing-masing user ini ada banyak ya, dari administrator, TTP, konsultan manajemen pusat, konsultan manajemen balai, kemudian tim pelaksana balai, dan tenaga pendamping masyarakat. Nah, berhubung kita di sini membahas tentang KMB, jadi saya sebutkan di konsultan manajemen balai aja dari KMB. Jadi KMB ini memiliki wewenang, yaitu yang pertama membuat akun TPM, yang kedua verifikasi isian TPM sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Semua wilayah kerjanya masing-masing, ini wilayah Madura, kemudian wilayah Tapal Kuda, wilayah Jawa, dan sebagainya. Jadi hanya bisa memverifikasi wilayah kerjanya masing-masing, tidak bisa memverifikasi wilayah kerja yang lain gitu selain itu. Jadi memverifikasi anak-anaknya, jadi anak-anak yang dibuat oleh KMB tersebut. Kemudian bisa melihat dan mendownload semua reporting tabular yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, khususnya untuk wilayahnya masing-masing. Jadi kalau non-wilayahnya masing-masing, kalau di luar wilayahnya tidak bisa input atau tidak bisa mendownload isiannya tersebut. Jadi sampai di sini untuk kewenangan masing-masing user, ada kendala atau ada yang belum paham? Baik, kalau sudah paham, saya ulangi lagi ya. Jadi konsultan manajemen balai berkewenangan, satu, membuat akun, dua, memvalidasi atau memverifikasi isian TPM, yang terakhir yaitu mendownload atau mereporting hasil inputan TPM tersebut. Oke, nah kebutuhan data apa aja sih yang perlu disiapkan atau diinput? Nah, kebutuhan datanya yaitu ada 4. Di tahap persiapan, di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian. Nah, di tahap persiapan ini, entry datanya yaitu dari profil P3TKI. Nah, profil P3TKI-nya itu apa gitu. Kemudian daerah irigasinya apa, kewenangannya apa, kemudian tersiernya apa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kepengurusan P3A. Jadi kepengurusan P3A-nya jumlah anggotanya berapa, sekretarisnya berapa, terus wakilnya berapa, anggotanya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyelenggaraan swakelola. Penyelenggaraan swakelola ini ada tim pelaksanaannya berapa jumlahnya, laki-laki perempuan, kemudian tim pelaksananya, tim swakelolanya, dan sebagainya. Kemudian data TPM. Data TPM ini yaitu data TPM-nya masing-masing TPM. Jadi dia jurusannya apa, lulusannya teknik apa, non teknik, kemudian dia alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, dan sebagainya. Kemudian kehadiran sosdes. Jadi kehadiran sosdesnya ini laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian lansianya berapa, hingga total kehadiran keseluruhannya. Selain itu juga ada fotonya, dokumentasinya. Jadi dokumentasi perlu sekali membuktikan bahwa ini benar-benar dilaksanakan sosialisasi desa di lokasi tersebut gitu. Kemudian ada musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini juga penting ya. Jadi kita musyawarah sosialisasi kan, kita mengenalkan tentang P3TKI itu apa sih gitu kan.
P33 itu apa sih, harus bagaimana melaksanakannya, kemudian nanti seperti apa pembangunannya dan sebagainya. Setelah itu di Musdes 1 atau Musyawarah Desa 1 ini kita itu menjelaskan atau pemilihan. Jadi pemilihan P3-nya kita milih yang mana sih gitu kan. Di desa itu ada 2 P3A. Jadi kita musyawarahkan P3 yang mana yang kita pakai atau kita laksanakan, selama di lokasi yang akan kita bangun itu adalah kewenangannya atau tanggung jawabnya si P3A nomor A. Nah, kita mau membangun di lokasi itu, berarti yang kita pilih adalah P3A itu, P3A 1 itu. Kemudian di lokasinya juga di lokasi 1, tidak boleh di lokasi 2, itu melenceng gitu. Kemudian penetapan P3A, jadi setelah kita deal menggunakan P3A ini di lokasi ini, kemudian kita di balai ini menetapkan P3A-nya. Kita tetapkan P3A-nya tersebut, kita KPTS-kan, kemudian tanggalnya diberapaiin di situ. Oke, sampai di tahap persiapan ada yang ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut aja ke tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kita entry data, yaitu survei lokasi. Tadi kan di Musdes 1 udah ditentukan lokasinya di mana. Nah, di tahap perencanaan ini kita survei lokasinya. Kita cek sesuai apa enggak, panjangnya sesuai apa enggak, kemudian lokasinya itu sesuai apa enggak juga, sekelilingnya ada sawah, ada air, terus bangunan irigasinya itu juga enggak pasif gitu. Jadi irigasinya itu aktif, masih mengalir, alirannya masih sesuai gitu. Kemudian setelah itu kita musyawarah desa 2. Ada musyawarah desa 2 yaitu untuk menentukan kita lokasinya berapa, anggotanya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian di proses rencana kerjanya penerima P33 itu selama pelaksanaan ini gitu. Jadi rencana kerjanya selama pelaksanaan ini mau apa sih gitu. Setelah itu di situ tuh juga menyebutkan bahwa fungsi layanan itu berapa dan sekian untuk kedepannya. Kemudian di tahap pelaksanaan ini terdiri dari perjanjian kerjasama. Jadi kita melaksanakan perjanjian kerjasama, berapa nilai anggarannya yang didapatkan, kemudian bagaimana proses pencairannya, apa saja dokumen yang perlu disiapkan di pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Kemudian lokasi kegiatan di koordinatornya berapa, titik koordinatnya, jadi bisa kita lihat di situ gitu. Kemudian selain itu juga di peta tersier mana gitu kan, peta tersier banyak ya, ada A13, A12, A11. Jadi nanti lokasi kegiatannya juga menyebutkan peta tersiernya di mana. Kemudian jenis kegiatan P33 ini, jenis kegiatannya seperti apa. Kemudian manfaat pelaksanaannya, manfaatnya apa aja gitu. Penyerapan tenaga kerja ini berapa. Kemudian tenaga kerja terdampak konflik ini apabila ada ya, kalau nggak ada ya dikosongin aja, dikasih 0 gitu. Kemudian ada pencairan dana P33. Jadi pencairan dana P33 itu kan ada 2, yaitu 70% sama 30% itu. Kemudian peta daerah irigasi dan skema jaringan irigasi. Setelah itu ada dokumentasi kegiatan P33I dan capaian progres. Jadi setiap minggunya itu capaian progresnya udah mencapai berapa persen gitu. Jadi tiap minggu itu harus diupdate berapa persen, 10%, 50% dan sebagainya. Kalau belum mencapai 50%, progres fisiknya ini atau kita tidak bisa mencairkan ke tahap 2, yaitu 30% kita tidak bisa mencairkan apabila progres fisiknya itu belum mencapai 50%. Oke, next untuk poin keempat yaitu tahap penyelesaian. Di tahap penyelesaian ini kita mengupload laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau disebut LP2K. Kemudian upload SP3K atau surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Kemudian upload berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari P3A atau PPK. Kemudian upload juga BA serah terima dari PPK ke Satker. Kemudian upload juga BA serah terima dari Satker ke pemerintahan desa. Setelah itu juga
kita input permasalahannya apa aja di sana gitu. Soalnya cuacanya yang tidak mendukung, selain cuaca itu juga langsiran terlalu jauh dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Setelah itu, selain menuliskan permasalahan, kita juga harus menuliskan solusinya gitu. Solusinya dalam pelaksanaan kemarin tuh apa gitu. Oh, menggunakan ini, menggunakan itu, kemudian melaksanakan ini, menambahkan ini, dan sebagainya. Jadi disebutkan di situ semuanya. Jangan dikosongin ya. Alangkah baiknya isi permasalahan dan solusinya. Oke, sampai kebutuhan data P33 ini apakah ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada yang ditanyakan atau sudah paham, kita next ke berikutnya. Oke, kita next ke akun konsultan manajemen balai. Jadi akun konsultan manajemen balai itu nanti seperti apa sih gambarannya? Nah, ini kita akan membahas tentang akun konsultan manajemen balai atau KMB, baik ini asisten tenaga ahli maupun tenaga ahlinya. Nah, di akun konsultan manajemen balai ini ada 6 pembahasan, yaitu pertama login. Gimana sih cara loginnya? Kemudian halaman dashboard. Nah, halaman dashboardnya seperti apa sih gitu kan. Setelah itu juga verifikasi isian data. Di verifikasi isian data ini nanti aja sih yang perlu diverifikasi dan bagaimana sih nanti kalau sudah diverifikasi kelanjutannya gitu. Setelah itu juga ada reporting data. Jadi di reporting data ini nanti hasilnya inputan dari TPM-nya atau anak-anaknya itu seperti apa. Kemudian ada his irigasi, jadi nanti titik lokasinya di mana dan sebagainya. Kemudian akun KNB ini membuat akun TPM. Nanti akun TPM itu yang membuat adalah akun induknya atau akun konsultan manajemen itu. Oke, kita ke menu login. Kita akan membahas tentang login. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah masukkan alamat email. Nah, alamat email ini bukan hanya sembarangan alamat email pribadi ya. Ini adalah email yang sudah kita daftarkan atau didaftarkan email ini ya. Email yang didaftarkan. Kemudian masukkan kata sandi. Jadi sandi yang dibuatkan ini sandi yang dibuatkan atau sudah diverifikasi oleh pusat ya. Jadi bukan sembarang sandi email masing-masing, bukan. Jadi ini adalah sandi ketika udah dibuatkan oleh akun pusat. Jadi kita kembali lagi ya. Jadi KMB itu nanti kan ada atasannya ya, TPP itu. Nah, TPP itu membuat akun sama email sama passwordnya. KMB itu apa? Nah, itu yang dipakai untuk login di sistem monitoring ini. Jadi bukan hanya sekedar emailnya pribadi atau emailnya lain, enggak. Jadi yang dipakai itu adalah alamat email dan password yang sudah didaftarkan oleh MB atau yang sudah diverifikasi atau dibuatkan oleh tim pelaksana balai. Jadi bukan hanya sekedar membuat email, kita masukkan, kita password dan lain sebagainya, tidak. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita masukkan alamat emailnya. Setelah kita masukkan alamat emailnya, kemudian kata sandi, kemudian masukkan captcha, kemudian sentuh tombol login. Oke. Nah, nanti apabila lupa kata sandi, kita klik lupa kata sandi, kemudian masukkan email yang terdaftar, contoh emailnya apa tadi, lalu klik sini. Nah, kemudian selanjutnya pengguna akan diminta untuk melihat kotak masuk pada email tersebut. Jadi di email nanti ada kotak masuk, yaitu klik di sini. Jadi ini kita harus klik pada link tersebut dan selanjutnya akan menuju ke halaman riset kata sandi. Nah, nanti kalau udah menu riset muncul jadi seperti ini, kita masukkan password yang baru, kemudian konfirmasi password yang baru apakah sudah cocok antara yang dibuatkan sama yang kita verifikasi itu. Kemudian ada pop-up-nya, notifikasi kata sandi berhasil diubah. Nanti klik OK aja. Oke, sampai di sini menu login udah paham. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke halaman dashboard. Di halaman dashboard, nah ada menu yang ada pada akun KNB. Nah, menu akun KNB ini ada banyak ya. Jadi ada dashboard,
kemudian data P33I, kemudian reporting, kemudian key irigasi, kemudian pengaturan dan logout. Nah, ini adalah tampilan menu dashboard. Jadi di menu dashboard itu ada grafik ya, banyak sekali grafiknya, ada grafik PKS, ada grafik penerima P3A dan sebagainya. Ini ada grafiknya, jadi grafiknya ini bisa kita minimize atau maksimum. Nah, di sini grafik yang ada di dalam dashboard dapat diunduh dengan syarat pilih tombol lalu memilih format data grafik berupa JPEG, PNG, PDF, dan SVG. Jadi grafik ini bisa kita download atau bisa Bapak Ibu download sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Oke. Untuk akses modul isian P33I, jadi akses terhadap modul P33I dengan login sebagai akun user KMB, memiliki wewenang untuk melakukan editing data dan setiap tahapan isian data. Jadi PA ini atau KMB ini bisa melakukan editing data dan meriset dan sebagainya. Oke. Ini adalah di data P33I tadi yang saya sebutkan, yaitu ada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian. Situ. Nanti kita input satu-satu. Kalau mau ke tahap persiapan, kita harus klik tahap persiapan. Kalau mau ke tahap perencanaan, kita harus klik ke tahap perencanaan. Kalau mau ke tahap pelaksanaan, nanti kita harus klik ke tahap pelaksanaan dan seterusnya. Kita tidak bisa langsung klik di menu yang sebelah sini, tidak bisa. Kalau mau ke tahap perencanaan, kita harus ke dashboardnya. Kalau melewati ini, kalau mau ke tahapan yang lain tidak bisa, harus ke dashboardnya dulu. Nah, ini adalah tampilan data tabel tahap persiapan. Jadi di tampilan data tabel tahap persiapan ini ada actionnya, yaitu actionnya itu hapus dan menu validasi. Jadi tombol hapus ini untuk menghapus data, kemudian tombol validasi itu untuk mereview data isian yang telah divalidasi oleh KMB PA itu ya. Oke, nah gimana sih statusnya? Tadi kan ada warna, ini kan ada warna hijau, ada warna merah, ada warna abu-abu. Nah itu pasti gitu kan. Jadi status isiannya apabila warna, kita ke warna merah dulu ya. Warna merah ini setiap tahapan yang memiliki data belum lengkap dan belum diverifikasi. Jadi apabila ada warna merah dan ada peringatan, itu berarti TPM itu harus menginput atau mengisi pada tahapan tersebut gitu, dan tahapan tersebut datanya belum terisi sepenuhnya gitu, masih ada yang kosong atau perlu kita isi lengkap gitu. Jadi kalau ada tanda merah ini berarti tugasnya Bapak Ibu TA itu mengingatkan ke TPM untuk menginput data tersebut. Kemudian warna kuning dengan icon tanda tanya, itu berarti isian TPM sudah lengkap dan perlu diverifikasi oleh tenaga ahlinya atau asisten tenaga ahli KMB gitu ya. Kemudian warna kuning silang, ada icon silang. Ini kenapa gitu loh? Ini kenapa? Jadi itu adalah tandanya bahwa KMB atau tenaga ahli itu memverifikasi atau memvalidasi isian yang sudah diinput oleh TPM. Jadi ini verifikasinya bukan asal-asalan untuk memverifikasi ya betul, enggak. Oh udah penuh, oke kita verifikasi, tidak. Jadi kebenaran data yang diinput oleh TPM itu apakah benar, apakah sesuai gitu. Jadi kalau tidak sesuai kita silang, kita tidak valid. Jadi kalau ada tanda silang berarti tidak valid. Ada isian TPM yang perlu dibetulkan atau dibenarkan oleh si TPM tersebut. Ya, begitu. Kalau tanda-tanda icon tanda tanya warna kuning berarti TA itu wajib memvalid, kalau tidak valid atau tidak. Kalau tidak berarti hasilnya nanti warna kuning silang. Kalau valid berarti warnanya hijau centang. Kalau valid berarti warnanya hijau, kita validkan warnanya hijau berarti itu udah sempurna, udah betul, udah terisi semua gitu. Kalau tidak valid berarti warnanya kuning tanda silang.
Kemudian warna abu-abu itu berarti kita menginput belum pada tahap tersebut. Kita tidak bisa langsung loncat ke tahap tersebut gitu. Jadi harus step by step atau tahap per tahap. Kita input dulu tahap persiapan. Kalau udah oke, udah warna hijau, kita lanjut ke tahap perencanaan. Kalau udah hijau juga ke tahap pelaksanaan. Kalau udah hijau juga ke tahap penyelesaian. Kalau belum fit, nanti waktu kita harus berhenti dulu tahap itu baru lanjut ya, seperti itu. Oke, untuk halaman dashboard sudah. Kemudian kita ke verifikasi isian data atau memvalidasi isian data tersebut. Nah, akun user KMB ini memiliki wewenang untuk melakukan validasi dan melakukan verifikasi dan editing data isian yang dikerjakan oleh TPM. Verifikasi isian data TPM berada di bagian bawah form data isian di setiap tahapannya. Nah, contohnya seperti ini. Tahap pertama yaitu masuk ke tahap persiapan, pilih isian data yang telah diinput oleh TPM yang ditandai dengan teks warna kuning bersimbol tanda tanya. Nah, tadi saya bilang kan warna kuning tanda tanya itu berarti kita menginput di tahap tersebut. Memvalidasi pada tahapan tersebut. Yang kedua, nanti tampil form isian tahap persiapan, scroll hingga halaman bawah untuk melakukan validasi data. Jadi nanti kalau sudah kita klik, kita scroll sampai bawah, nanti muncul valid, pilihan valid atau tidak valid. Kalau valid kita klik valid aja, kalau tidak valid ya kita klik tidak valid. Nah, untuk menekan tombol valid ini apabila isian datanya itu benar dan valid. Dan menekan tombol tidak valid itu apabila isian data kurang sesuai. Jadi perlu diingat juga sebelum isian data TPM itu dicek dan divalidasi oleh KMB, TPM tidak bisa lanjut mengisi data tahap berikutnya ya. Tidak bisa kan tadi warna abu-abu. Kalau warna abu-abu tandanya apa? Tidak bisa lanjut ke tahap itu gitu. Oke, kalau sudah valid lengkap datanya, nanti warna hijau dan tahap berikutnya akan berwarna merah. Seperti ini. Oke. Sama di tahap perencanaan juga kita klik ke tahap perencanaan, kemudian setelah kita klik kita scroll sampai bawah. Nanti ada pilihan valid dan tidak valid, kita klik valid apabila datanya benar dan sesuai. Kemudian tidak valid berarti hasilnya kurang tepat. Oke, kita next. Kalau udah nanti dia bakal berwarna hijau dan ke tahap berikutnya akan berwarna merah yang TPM harus menginput data. Kemudian di tahap pelaksanaan juga kita pilih tahap pelaksanaan pilihnya jangan di halaman depan ya, kita pilihnya di halaman samping. Jadi ini halaman kita klik, setelah itu nanti scroll ke bawah, kita pilih valid atau tidak validnya. Kalau valid data itu benar dan valid, dan kalau apabila tidak valid berarti datanya kurang sesuai. Oke. Untuk tahap penyelesaian juga seperti itu ya. Kita habis itu next ke tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian juga gitu, kalau udah warna kuning tanda tanya berarti TA wajib memvalidasi isian TPM. Jadi scroll sampai ke bawah, nanti ada hasilnya valid sama tidak valid yang perlu diinput oleh atau memvalidasi hasil inputan data tersebut. Nanti semuanya akan berwarna hijau seperti di samping. Nah, kelihatan. Jadi seperti di samping nanti berwarna hijau, tandanya itu udah semua sudah terisi dengan baik dan benar dan sesuai dan valid gitu ya. Kemudian kita bahas tentang reporting data, tadi kewenangannya ya. Jadi kewenangan yang pertama yaitu membuat akun KMB membuat akun TPM. Kemudian memverifikasi atau memvalidasikan isian datanya, kemudian reporting data. Untuk reporting data, nah, menu reporting data seperti ini ya. Jadi reporting data itu ada rekap form balai,
kemudian ringkasan monitoring balai, kemudian rekap database per lokasi, rekap monitoring per lokasi, kemudian ringkasan progres, ringkasan TPM, kemudian dokumentasi dan peta. Nah, di menu reporting ini nanti Bapak Ibu itu bisa mendownload isiannya TPM atau isiannya anak-anaknya. Nah, ini adalah rekap form balai. Jadi pilih aja di sini rekap form balai, pilih mana BBWS Berantas, kemudian download Excel-nya. Kemudian nanti akan tampil Excel seperti di bawah. Ini juga ada ringkasan monitoring balai. Kita pilih BBWS-nya mana, provinsinya mana, kemudian download Excel-nya. Setelah download Excel-nya nanti tampilannya seperti ini. Ini dokumennya itu dalam bentuk Excel ya. Kemudian rekap database per lokasi, kita pilih nih semuanya, balainya mana, provinsinya mana, kabupaten mana, kecamatan mana. Tuh. Nanti pilih download Excel, kemudian tampil seperti Excel di bawah ini seperti ini. Kemudian ada rekap monitoring per lokasi juga. Kita pilih balainya mana, provinsi mana, kemudian klik download Excel. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau rekap monitoring per lokasi itu semuanya ya, dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian, muncul di situ semuanya. Kemudian ringkasan progres. Jadi ringkasan progres, pilih balainya mana, provinsi mana. Nah, nanti progresnya di mana, PKS sampai mana, kemudian fisik sampai mana dan sebagainya. Kalau mau download, klik download Excel, kemudian pilih ringkasan tersebut. Oke, untuk menu ringkasan TPM. Nah, menu ringkasan TPM ini ada ini ya. Kita pilih di sini mana yang mau di reporting atau mau di download. Kita filter di situ, kita pilih balainya mana, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desanya mana. Kemudian klik download atau klik PDF, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian untuk menu dokumentasi dan peta. Nah, menu dokumentasi dan peta kita pilih lagi ya, BBWS mana, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya mana. Setelah itu kita pilih ini ada tandanya ya, ini ada yang warna hijau sama merah. Hijau itu tandanya tadi apa, kalau semuanya sudah upload. Kalau warna merah berarti perlu diupload oleh PNS. Nah, setelah itu kita klik, nanti tampilannya seperti ini. Kita pilih dokumentasi ini, nanti tampilannya seperti ini. Ada foto sosdes, muses 1, muses 2, survei, kemudian progresnya. Nah, kalau mau pilih dokumen lainnya itu ada peta daerah irigasi, skema keseluruhan, skema jaringan peta tersiernya, kemudian pertanian hingga NPWP. Oke, itu adalah reporting datanya ya. Jadi ya bisa melihat semuanya data yang diinput oleh anaknya. Kemudian kisi irigasi. Nah, kisi irigasi ini masih dalam proses ya. Jadi ini adalah tampilannya seperti ini. Kalau kita mau melihat bangunan irigasi di mana, ini checkboxnya, bangunannya ini kelihatan. Kemudian saluran irigasi kita pilih, klik saluran irigasi mana yang mau kita pilih, saluran irigasi tersier atau primer, sekunder dan sebagainya, kita pilih di sini. Nanti muncul titik lokasinya hingga panjangnya seperti apa. Nah, nanti munculnya seperti ini, ID-nya berapa, segmen berapa, provinsi mana, dan lain sebagainya, TPM-nya siapa. Kemudian akun KMB create ke akun TPM. Nah, ini cara menambahkan akun TPM, yaitu kita pilih pengaturan. Nah, kemudian pilih user. Setelah pilih user, tambah user. Nah, setelah tambah user, kita nanti ya isi apa aja sih yang ada di situ. Kemudian cari, ini adalah untuk mencari ke akun TPM tersebut gitu. Nah, ini adalah menu yang perlu diisi atau data-data yang perlu diisi oleh TA untuk membuat akun TPM. Dari provinsi mana, kabupaten mana dampingannya, kecamatannya mana dampingannya, desanya mana dampingannya, namanya siapa, kita menamakan usernya nama apa, emailnya apa, nomor HP hingga passwordnya. Kemudian klik simpan. Udah jadi akunnya. Kalau tandanya
ini ya, tandanya abu-abu ini berarti dia belum di approval atau belum aktif. Dia udah dibuatkan namun belum aktif. Jadi kalau dia belum aktif berarti dia tidak bisa menginput ya. Kalau warna hijau berarti dia udah aktif, dia bisa input ke database gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.